Semoga ya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Cek. Tes sound. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama Dr. Amerta. Bulan Oktober ya. Selamat datang Oktober. Ini banyak teman-teman nanyain ya, perbedaan antara nabung di peluang. Jadi kan kalau di peluang ini selain kita bisa nabung emas, kita bisa nabung reksadana juga sekarang ya. Ada beberapa pilihan reksadana ya, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Kemudian ada reksadana saham global ya, S&P 500 sama Nasdaq 100. Kemudian juga ada aset kripto ya, mulai dari Bitcoin, Ethereum, semua bisa dibeli di peluang. Saya sudah pernah jelasin bedanya kalau kita nabung aset kripto di peluang ya, dengan kita nabung di Indodax atau toko kripto itu. Sebenarnya di video kemarin itu sudah saya jelaskan ya, kalau kita cuma bisa jual beli kripto itu dengan rupiah, itu belum menyentuh potensi maksimal ya dari cryptocurrency sebenarnya. Karena kan sebenarnya kalau cryptocurrency itu lebih luas, jadi dia lebih adaptif, bisa dipakai untuk smart contract, beli NFT segala macam, bisa main di cuan sesat. Ya kalau kita beli misalnya Ethereum atau misalnya Bitcoin ataupun USDT ya di peluang, ini nggak bisa dikirim ke wallet lain gitu. Jadi murni ya cuma bisa dijual di sana aja. Jadi kalau kita beli di sana, nunggu harganya naik, jual ya jadi rupiah lagi gitu. Sedangkan kalau kita main di kripto kan ada staking segala macam, itu nggak bisa kalau di peluang ya. Dulu saya nabung di peluang itu cuma untuk beli emasnya. Kenapa saya beli emas di peluang? Karena ada promo asuransi ya, asuransi jiwa, kemudian ada asuransi untuk handphone kita. September tahun lalu saya nyobain peluang. Jadi kalau kita nabung 0,2 gram, mungkin pada waktu itu berapa ya harganya? Jadi harga 1 gram emas pada waktu itu kalau nggak salah sekitar 900.000 ya. Jadi kalau kita beli 0,2 gram itu sekitar 180.000 ya. Sudah dapat asuransi ponsel kita tuh, nilainya nggak terlalu besar ya, sekitar 2,5 juta aja kalau nggak salah. Tapi kan ya promo lumayan. Kemudian kalau kita mau dapat asuransi jiwanya nih, ada dari Prudential tuh, kita harus nabung paling nggak 1 gram. Jadi 1 gram itu sekitar 900.000 pada waktu itu ya. Jadi dengan nabung 900.000 kita dapat asuransi jiwa ya. Nggak besar ya, nilai sekitar 15 jutaan. Terus kalau kita nabung 5 gram kita dapat asuransi rawat inap ya, bebas premi gitu loh. Jadi tinggal nabung aja udah, lupakan dapat asuransi gitu. Jadi ya apa ya, ya nilainya nggak besar sih, cuma kan lumayan gitu. Cuma nabung emas aja dapat asuransi. Itu kayak promo yang menurut saya cukup wow sih gitu. Jadi saya kemarin tuh langsung beli 5 gram. Sekarang harga 5 gram itu 4.190.000. Memang ada penurunan sekitar 300.000 ya. Ya namanya nabung emas ya, kan kadang-kadang harganya ya kita nggak bisa prediksi ya. Memang kalau dilihat dari performance, kalau nabung emas tuh kurang greget sih istilahnya ya. Cuma kan emas itu adalah suatu bentuk diversifikasi aja. Ya kalau ada uang lebih dan memang mau ya punya emas ya beli aja gitu. Kan teman-teman tahu ya, tabungan emas utama saya kan ada di Pegadaian. Di peluang ini karena apa ya, terlambat sih iklannya mereka. Jadi saya sudah terlanjur nabung di Pegadaian, baru tahu ternyata kita bisa nabung emas di peluang gitu. Sebenarnya kalau dari segi menabung emas memang lebih bagus di peluang ya, karena spreadnya lebih bagus sih saya lihat ya. Saya nggak mantau setiap hari ya, saya pernah lihat sewaktu-waktu aja. Lebih bagus sih harganya, dijual belinya lah kalau di peluang dibandingkan dengan di Pegadaian digital itu. Kalau untuk nyetak nih, kalau misalnya kita mau nyetak visi emasnya tuh emang lebih enak juga di peluang ya, lebih murah juga gitu. Ya selisih dikit lah sebenarnya. Saya pernah chat tuh ke customer service peluangnya untuk limit maksimal kita beli emas dalam 1 hari. Kemudian berapa sih maksimal kita beli emas untuk 1 akun, dan untuk cetak 1 kilogram gimana prosedurnya. Karena saya pernah cek di Pegadaian digital, kalau kita mau beli emas itu kan maksimal sehari itu 50 jutaan. Saya pernah tunjukin ya ke teman-teman ya di video yang ini. Waktu itu saya coba beli 100 juta, akhirnya harus dilakukan 2 hari gitu loh. 50 juta hari ini, biasanya lagi 50 juta itu. Kalau di peluang ternyata tidak ada batas maksimal pembelian emas. Jadi kita bisa membeli emas berapapun yang Anda inginkan dalam hari yang sama gitu loh. Dan untuk di Pegadaian digital dulu ada limit ya, 1 akun itu cuma bisa punya 100 gram emas.
kecuali kita datang tuh ke cabangnya terus mengambil buku tabungannya dan mengisi beberapa formulir lagi gitu. Sedangkan kalau di Peluang itu tidak ada batas pembelian emas untuk satu akun gitu. Ini kita ngomongin emas dalam jumlah banyak ya. Ada yang kita beli sampai 100 juta ke atas itu ya. Biar teman-teman tahu aja itu loh perbedaannya kan. Pertanyaan ketiga tuh, kalau kita nyetak emas 1 kilogram gimana prosedur pengirimannya? Soalnya kalau di Pegadaian Digital kita harus ngambil ke kantornya, ngambil visi emasnya itu. Saya kadang-kadang males antri sih, itu sih masalah. Sedangkan kalau di Peluang itu mereka menggunakan kurir SAP gitu ya, yang sudah diasuransiin sih, itu bagusnya ya. Terus terdapat beberapa prosedur keamanan dan verifikasi untuk memastikan emas Anda sampai dengan baik ke alamat tujuan. Jadi lebih servisnya lebih bagus ya gitu dibandingkan dengan Pegadaian Digital. Ya siapa tahu ada yang mau nabung emas di rumah, itu kan punya berangkas gitu. Jadi kan yang pertama tadi saya jelaskan perbedaan nabung aset kripto di Indodex, toko kripto, dan di Peluang ya. Terus saya juga udah jelaskan tuh perbedaan nabung emas ya antara di Peluang dan di Pegadaian Digital ya. Untuk yang pertanyaan ketiga nih, perbedaan untuk beli S&P 500 di Peluang sama di GoTrade. Jadi teman-teman harus ketahui ya, kalau kita beli S&P 500 itu kita sama kayak membeli ETF namanya. Jadi ETF itu ya kayak index fund ya. Misalnya kayak di Indonesia kan ada saham IDX 30, jadi 30 saham terbaik dikumpulkan jadi satu gitu. Terus kalau di US di Amerika itu dia punya S&P 500, jadi 500 saham terbaik dia kumpulkan jadi satu. Kapan kita harus beli ETF itu sebenarnya saat kita tidak memiliki keyakinan yang cukup terhadap satu perusahaan, atau kita tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk memilih saham sendiri. Jadi kita nggak bisa milih perusahaan per perusahaan sendiri gitu. Ya daripada salah kan gitu. Jadi lebih beli global aja. Jadi kalau kita beli global pasti naik pada akhirnya nanti gitu loh. Dalam 10 sampai 20 tahun kan stock market tuh selalu naik gitu. Cuma ya naiknya pelan, mesti sabar gitu. Jadi kalau beli S&P 500 sebenarnya nggak ada bedanya. Anda beli di Peluang atau Anda beli di GoTrade sama aja gitu. Saya dulu beli di eToro juga sih. Kalau S&P 500 itu kodenya VOO ya. Ini juga di GoTrade juga ada nih ETF S&P 500. Kodenya VOO ya. Ketik aja VOO atau ketik 500. Kemudian ada VTI. Kalau VTI ini total stock market. Jadi bedanya dengan S&P 500. Kalau S&P 500 itu kan 500 perusahaan terbaik. Kalau VTI ini seluruh perusahaan yang ada di bursa saham di Amerika itu ada di sana gitu. Lebih global sih. Saya lihat growth-nya pengalaman saya nih ya. Ini pengalaman saya nih ya. Jadi kalau saya nabung di VOO dan VTI itu ya memang kurang meroket sih kalau menurut saya. Tapi aman. Jadi yang pasti itu aman itu sih kalau saran saya ke teman-teman. Ya mungkin tuh alasan utama kenapa Peluang cuma menyediakan yang ETF aja ya. Jadi dia nggak menyediakan per perusahaan gitu. Nah, yang jadi masalah kan teman-teman kadang-kadang sudah tahu tuh cara milih saham sendiri. Sudah punya keyakinan saham-saham mana yang bakal to the moon. Nah, kalau udah tahu saham mana yang mau to the moon, lebih baik pakai sekuritas biasa aja. Jadi kalau kayak GoTrade itu Anda bisa milih per perusahaan. Ya misalnya mau, saya full di Tesla, beli aja Tesla semua. Nah, saya percaya dengan Google, full di Google semua. Saya udah pernah jelasin ya di video yang kemarin tuh, kalau memang kita mau ikut yang pom-pom yang stock squeeze misalnya itu ya harus beli per perusahaan, tidak bisa beli global di ETF seperti ini. Jadi kesimpulannya ya, kalau memang masih pemula terus mau diversifikasi, pakai aja Peluang karena kan di sana ada emas, ada kripto, ada juga reksadana, walaupun tidak lengkap ya. Cicip-cicip aja dikit biar tahu bedanya pertumbuhannya berapa. Ya teman-teman yang mau daftar di Peluang bisa menggunakan kode referral dari saya ya. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, saya hanya minta 1 like dan subscribe. Terima kasih. Terus pertanyaan kemarin itu kan gimana cara deposit di GoTrade beli gitu. Saya kemarin coba ya transfer dari Bank BNI ke GoTrade. Jadi kita klik di deposit, habis itu kita pilih mau transfer menggunakan apa. Kita pilih aja misalnya pakai transfer rupiah ya. Terus ada pilihan tuh, ada bank transfer, ada BNI virtual account, ada Mandiri. Teman-teman saya sarankan pakai yang free ini ya, free fee ini kelihatannya. Pas kemarin saya coba tuh pakai BNI virtual account, langsung masuk sih instan gitu loh. Yang perlu waktu itu cuma, misalnya kan kita kirim, saya kemarin tuh kirim 10 juta ya ke GoTrade deposit pertama. Perlu waktu sekitar 1 jaman kayaknya untuk konversi dari rupiah ke USD, ke US dollar ya.
Tapi ikut kurs sih, ikut kurs di hari itu. Jadi enak ya, kan sesuai dengan kurs, nggak ada tipu-tipu. Untuk withdraw nanti kita harus tambahin tuh rekening bank kita, dan ada biaya hanya $4 kalau nggak salah ya. Terus banyak teman-teman yang nanyain tentang keamanan ya. Ya saya udah jelasin sih, kalau di Indonesia kan belum diawasi OJK karena dia baru banget. Tapi untuk di luar negeri, misalnya kayak di Malaysia, udah aman sih dia. Terus teman-teman juga harus lihat nih, ada TR8 Securities dan Alpaca Securities. Jadi ini dua broker yang mereka gunakan. Jadi yang TR8 Securities ini sudah dilisensi oleh Labuan Financial and Service Authority Kuala Lumpur. Jadi udah aman di Malaysia ya. Kalau ada apa-apa gampang dikejar ke sana, itu sih sebenarnya. Terus kalau Alpaca Securities ini ya broker yang sudah terlisensi ya di Financial Industry and Regulatory Authority di United States. Dan enak sih mereka pakai bank kustodian ya. Bank kustodian yaitu BMO Harris Bank yang ada di Montreal. Oke. Terus kalau memang terjadi apa-apa kalau di bank kustodian tersebut, bisa ini loh, dapat asuransi ya, hampir 250.000 USD per depositor. Itu sekitar berapa tuh ya? 4 miliar ya? Iya, 3,5 miliar ternyata. Ya kalau sampai terjadi sesuatu pada GoTrade, sebenarnya uang kita kan masih ada di Alpaca ya. Artinya dikelola oleh Alpaca. Jadi masih terlacak itu loh. Jadi ada apa-apa kan gampang dikejar. Di Alpaca ini juga dapat asuransi ya, hampir 500.000 ya. 500.000 USD loh. Itu sekitar 7 miliar rupiah sih. Ya kalau saya lihat aman sih ya. Makanya nggak saya kategorikan sebagai cuan sesat kan. kecuali kalau teman-teman beli saham gorengan, ikut tren, pom-pom. Intinya kita beli saham tapi tanpa mengetahui dengan jelas, sebelum mempelajari dengan baik resikonya, mau pakai broker apapun tetap bahaya sih. Tetapi kalau kita sudah belajar, sudah melakukan riset nih dengan baik, relatif aman sih semua gitu loh. Dan pastikan nggak pakai uang panas, jangan pakai uang minjam, itu bahaya banget ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, amankan dulu level 1 di dana darurat teman-teman, biar kita bisa berfungsi sebagai manusia normal, baru silakan mulai berinvestasi. Ya mungkin itu aja dulu dari saya di video kali ini, semoga semua sehat selalu, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!